Presiden Joko Widodo kembali mengeluarkan sinyal tentang reshuffle kabinet. Pada saat membuka Kongres Ekonomi Umat, Presiden menyinggung kinerja menterinya. Presiden mengancam ia tidak segan melengsarkan menteri yang gagal mencapai target yang sudah ditetapkan. Itu urusannya menteri. Tahu saya, target itu harus bisa diselesaikan. Kalau memang tidak selesai, ya pasti urusannya akan lain. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot, dan yang lain-lainnya. Peringatan dari Presiden Jokowi tersebut disampaikan saat membuka Kongres Ekonomi Umat yang digelar Majelis Ulama Indonesia pada Sabtu 22 April lalu. Dalam pidatonya, Jokowi menyoroti kinerja Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil. Jika ditarik ke belakang, Jokowi pernah memberikan sinyal melalui sindiran-sindiran tentang pergantian kabinet sebelum akhirnya ia benar-benar mengganti pembantunya. Pertengahan 2015, sebelum melakukan reshuffle jilid 1, Jokowi rajin berbicara soal evaluasi kinerja menterinya. Beberapa bulan kemudian, 12 Agustus 2015, Jokowi resmi memperkenalkan komposisi baru kabinetnya. 6 wajah baru mengisi kabinet baru Jokowi JK kala itu. Hal yang sama juga terjadi saat Jokowi mengganti Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli. Kala itu, Rizal Ramli tengah disorot terkait polemik proyek listrik 35.000 MW. Kalau ada masalah-masalah di lapangan, itu yang dicarikan solusi. Mencarikan solusi sehingga investor betul-betul bisa melaksanakan investasinya. Itu tugasnya menteri-menteri, tugasnya Menko untuk mencarikan solusi, mencarikan jalan keluar. Dalam kesempatan berbeda, giliran Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Murshidan Baldan yang disindir. Kita ingin kontrol bahwa apa yang sudah kita targetkan itu berjalan. Kalau kita ke bawah itu kita ngerti problemnya apa, masalahnya apa. Pasti ada yang bisikin. Problem masalah itu ada di lapangan. Dan harus diberi target. Saya terakhir ke sini, ya dibisiki Pak, uang pembebasan lahannya terlambat. Saya jadi ngerti. 2 bulan kemudian atau di penghujung Juli 2016, Jokowi kembali memperkenalkan kabinet barunya melalui reshuffle kabinet jilid 2. 13 menteri dirombak oleh Jokowi. Ada yang digeser, ada juga yang ditendang, termasuk 2 menteri yang disindir, Rizal Ramli dan Ferry Murshidan Baldan. Sejatinya pergantian kabinet memang kewenangan penuh dari seorang presiden. Presiden yang lebih memahami apakah para pembantunya sudah bekerja sesuai dengan target yang ditetapkannya. Suci Bancin, CNN Indonesia. Baik, untuk mengulasnya malam ini langsung saja saya sudah ditemani oleh Hendri Satrio, akademisi Komunikasi Politik Universitas Paramadina, dan juga Gun Gun Herianto yang merupakan akademisi Komunikasi Politik dari UIN Jakarta. Selamat malam. Selamat Pak. Kami juga masih menunggu sambungan telepon dari juru bicara Kepresidenan Johan Budi SP begitu ya. Baik, saya akan mulai dari Bang Hendri terlebih dahulu, tapi mulainya tentu saja begini. Sinyal-sinyal ini lagi-lagi sinyal yang sama tidak seperti ketika sebelum reshuffle lalu, atau ini masih masih baru sekedar sindir menteri aja, nggak ada hubungannya sama reshuffle? Pak Jokowi kan salah satu kebiasaannya yang sering dilakukan itu kalau mau ada kebijakan besar itu suka dilempar ke publik gitu, tes ombak. Tes ombak dulu ya? Berkali-kali lah itu Kapolri, kemudian menteri, nah ini juga gitu lagi kan. Mau lihat-lihat juga nih kira-kira gimana nih pandangan masyarakat nih kalau saya gulirkan ini. Akhirnya kan keluarnya macam-macam gitu, dari menyelamatkan Ahok sampai kemudian muncul itu ya? Iya, sampai kemudian mau bikin tim sukses nih buat 2019. Jadi kan kemana-mana gitu. Nah, tapi yang pasti ada 2 hal sih yang pasti yang kenapa beliau melontarkan ide ini. Yang pertama mungkin Pak Jokowi melihat bahwa ada beberapa janjinya pada saat kampanye 2014 lalu yang sulit terpenuhi dan belum bergerak kemana-mana. Jadi gelisah sendiri nih Presiden. Sehingga dia perlu memperkuat timnya. Kemudian yang kemungkinan besar yang kedua adalah yaitu tadi salah satu hipotesa di masyarakat bahwa saya perlu memperkuat pemerintahan ini yang akhirnya bisa membawa saya ke periode kedua. Memperkuat pemerintahan artinya mau ngasih jatah ke partai lain ini?
Nah itu dia, itu kan yang menariknya seperti ini. Akhirnya muncul lagi hipotesa ketiga itu. Apakah gara-gara ada beberapa partai politik yang membalelo waktu di Pilkada Jakarta? Nah, ukurannya gitu Pilkada kan? Jakarta ya? Bisa saja seperti itu kan. Nah ini hal-hal seperti ini kan pasti juga masuk ke kuping Presiden. Oh ini si Henry Satrio nih ngomongnya begini nih. Oh ini Gun-Gun ngomongnya begini nih. Ini siapa yang ngundang nih? Oh Indra nih yang ngundang nih kan. Itu kepakai juga. Jadi hal-hal seperti itu sih wajar-wajar saja. Nah sekarang sebetulnya kalau kita melihat kebiasaan lain dari Presiden selain tes ombak ini, beliau kan suka kasih kode-kode, simbol-simbol. Selalu dari pertama kali memberikan atau mengumumkan menteri di istana waktu itu kan beliau juga penuh kode-kode. Nah ini sekarang juga diberikan kode. Kodenya apa yang Anda lihat nih? Nah sekarang saya berkali-kali bilang pada saat reshuffle jilid 2 misalnya, saya sudah mengingatkan Presiden Jokowi, sudahlah sebaiknya Anda pilih saja menteri yang memang orangnya Jokowi. Gitu. Nah ini kan sekarang dia sindir menteri yang sudah menjadi rahasia umum dekatnya dengan JK. Jadinya kan agraria ini ya? Ya agraria ini. Pak Sofyan Jalil ini ya? Makanya akhirnya orang berpikir lagi, oh ternyata konstelasi antara Pak Jokowi dan Pak JK ini masih ada gitu dengan ini. Jadi kode-kode ini juga akhirnya membuat yang lain juga berpegangan tangan gitu kan. Apalagi menteri-menteri yang berasal dari partai politik. Kalau pertimbangannya, kalau hitung-hitungannya seperti itu, berarti kemungkinan bukan soal murni basis kinerja dong berarti. Bisa saja. Politis, lebih kepada politis. Tapi kan atau menumpang presiden. Sekalian. Apapun itu Presiden bilang kinerjanya nggak bagus ya, harus diganti. Terserah gitu dia. Kan. Terserah Presiden. Tapi yang saya lihat sih memang kalau memang mau diperkuat, ya perkuat sekalian aja buat 2019. Karena ini sah-sah saja kan. Apalagi parpol misalnya, parpol Islam mengatakan yang balelo ada P3, PKB, PAN. Ya. Saya sih melihatnya dari 3 itu malah yang selamat tuh PAN. Karena kok bisa gitu, kenapa? Karena Pak Jokowi ini suka yang konsisten kan. PAN ini kan konsisten. Nah, kalau balelo semua kan bukan merugikan dia malah. Bukan, dari awal kan dia bilang saya tidak bisa dukung Ahok karena konstituen saya Islam. Nah, dengan P3 dan PKB, mereka terima nasib nggak bagusnya gitu. Karena tidak konsistennya akhirnya jagoannya kalah dan sekarang nggak jelas juga kemana. Nah ini kalau last minute ya. Nah kalau pertimbangannya di 2019 maka P3 dan PKB ini tidak akan sekuat partai-partai lainnya karena kesalahan policy tadi misalnya. Jadi banyak hal yang bisa dipertimbangkan oleh Presiden dalam hal ini. Mas Gun-Gun, kalau Mas Gun-Gun sendiri, kita dengar Mas Gun-Gun dulu. Mas Gun-Gun sendiri menganalisisnya apa ketika ada kode yang kembali dileparkan oleh Presiden Jokowi? Mungkin pertanyaan dasar dulu ya, dia memang hanya menegur menterinya karena Presiden tentu saja berhak terhadap pembantunya seperti itu. Ataukah ini lagi-lagi kode untuk melakukan reshuffle? Sebelum kita jauh bicara analisis tentang reshuffle-nya. Reshuffle yang dilakukan oleh Jokowi kan sudah 2 kali ya. Pertama 12 Agustus 2015. Kemudian yang kedua 27 Juli 2016. Kalau kita baca dari pola, ini tahun pertama, tahun kedua, dan akankah jilid ketiga berarti di tahun ketiga. Ini kalau kita bandingin dengan SBY selama 2 periode itu 5 kali reshuffle. 2 di periode pertama dan 3 di periode kedua. Di periode pertama, tahun pertama dan tahun ketiga. Kemudian di periode kedua, tahun pertama, tahun kedua, dan tahun keempat. Oke, membaca polanya ini berarti ya? Membaca pola. Dan harusnya Pak Jokowi berkaca dari pengalaman Pak SBY ketika ada reshuffle di tahun keempat itu benar-benar tidak efektif. Kenapa? Tahun keempat tidak efektif? Tahun keempat tidak efektif. Kenapa? Karena proses konstelasi yang sudah memasuki turbulensi, menjelang kontestasi elektoral. Apalagi ini ya, apa namanya? Serentak ya? Serentak ya? Dan ini sangat tidak efektif karena bicara reshuffle itu bicara sirkulasi elit. Kalau kita baca dari perspektif akademik, itu ada tulisan yang bagus tuh, Pilpredo Pareto ya, soal sirkulasi elit. Bahwa sirkulasi elit itu biasanya akan sangat bersifat interdependen dan resiprokal. Interdependen itu satu bagian berubah, maka akan menyebabkan perubahan di bidang atau di pos-pos lain. Contoh seperti reshuffle kedua Pak Jokowi. Itu interdependen kan, ketika Pak Sofyan Jalil digeser maka akan menggeser posisi yang lain. Iya kan, ada yang dipertahankan, ada yang kemudian dicopot. Nah itu menurut saya yang sekarang menjadi pertimbangan Presiden ketika ada posisi-posisi yang mungkin backupnya kuat, mungkin juga representasinya dipertimbangkan sebagai bagian dari politik representasi dalam zona kekuasaan, sehingga kemudian sirkulasi elit itu seperti Bung Henry tadi bilang, bisa saja Jokowi memberi sinyal
Dalam konteks komunikasi politik, sinyal itu bersifat intentional. Oke. Pasti disengaja, pasti sadar, dan itu ditunjukkan kepada para pihak. Inilah yang disebut dengan stimulan, rangsangan kepada publik untuk menjadikan itu sebagai perbincangan atau diskursus publik. Saya melihat, saya membaca apa yang disampaikan Pak Jokowi di ruang publik dalam satu forum, itu adalah sinyal kepada para pihak bahwa gini loh, ada pos-pos kementerian yang targetnya tidak tercapai. Eksplisit disebut misalnya redistribusi aset dan reforma agraria. Ini kan merujuk kepada salah satu pos kementerian. Dan akankah hanya satu pos itu saja? Bisa jadi tidak. Ada sejumlah pos yang mungkin Jokowi evaluasi. Kalau dulu SBY mungkin punya UKP 4. Nah, Jokowi kan tidak menyebut eksplisit nama untuk tim evaluasi. Tetapi seingat saya, 2016 dulu, Kementerian Pan-RB pernah melakukan yang disebut dengan evaluasi kinerja kementerian. Dan evaluasi kinerja kementerian itu juga kan recordnya jelas, misalnya secara reguler itu dievaluasi. Ada rapornya begitu. Menurut saya mata telinga Jokowi sekarang juga menangkap ada sejumlah kementerian yang tidak sesuai dengan target. Tetapi Mas Indra, yang menarik adalah reshuffle itu selalu punya yang disebut dengan dimensi politik enigmatik ya. Enigmatik itu teka-teki dan absurd kalau kemudian waktunya terlalu lama. Sehingga kalau kemudian waktu terlalu lama itu perbincangannya justru kontraproduktif untuk proses reshuffle-nya. Kenapa kontraproduktifnya misalnya seperti apa? Ya karena kan kalau kita bicara dimensi substantif dari reshuffle itu apa sih? Untuk efektivitas kinerja. Kinerja, benar. Kan begitu ya. Iya, tujuannya dia diganti karena untuk mengefektifkan kinerja. Atau pertimbangan lain yang sifatnya lebih politis. Reshuffle untuk mengakomodasi. Berarti politik representasi yang kemudian jadi pertimbangan. Tapi itu sah-sah saja kalau pertimbangan politis dalam konteks reshuffle kabinet di mana ini kan sistemnya adalah presidensial. Itu harusnya selesai di reshuffle kedua. Kan sudah reshuffle 1 akomodasi, reshuffle 2 akomodasi dengan masuknya Golkar dan Partai Amanat Nasional. Benar. Reshuffle ketiga harusnya tidak lagi di situ karena Jokowi sudah mendapatkan titik keseimbangan politik dengan kurang lebih 65-69% dukungan di DPR. Parlemen ya. Artinya apa? Sudah tidak lagi bicara soal partai karena 2,5 tahun terakhir. Kan ini kan 2,5 tahun terakhir periode pemerintahannya harusnya pada kinerja karena bonum komun kepentingan publik dalam narasi kampanye nawacita itu yang akan kemudian diidentifikasi sudah direalisasikan atau belum. Ya. Nah di situ menurut saya pertaruhan. Jadi benar-benar hari ini kali ini Presiden Joko Widodo benar-benar gelisah akan seluruh beberapa kinerja ataupun beberapa program yang pernah dikampanyekannya waktu itu. Ada beberapa yang belum jalan sehingga reshuffle kali ini menurut Anda memang murni berbasis kinerja. Ya, dan menurut saya stressing point pada bidang ekonomi, kemudian kesejahteraan menyangkut juga sebagian diantaranya adalah reforma agraria. Karena bagaimanapun ini adalah yang langsung bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak. Tapi kalau prosesnya ini kemudian berlama-lama dari pertama Presiden menyampaikan itu kemarin begitu dan berlama-lama misalnya 1 hingga 2 bulan ke depan ternyata masih seperti ini saja, itu malah tidak produktif. Tidak produktif. Karena ada gambaran orang tujuannya untuk mengakomodasi liar begitu ya, seperti yang disebut Bung Hendri tadi, mungkin menyelamatkan Ahok dan lain sebagainya. Mas Indra tadi seperti saya bilang, reshuffle pertama di bulan Agustus, reshuffle kedua di bulan Juli, ya kan? Nah itu memang evaluasi tahunan itu biasanya di bulan Juli selesai evaluasi tahunan ya, dan itu makanya kemudian masuk akal ketika reshuffle itu dilakukan antara bulan-bulan itu. Kalau kemudian sudah melampaui itu terlalu panjang, apalagi kemudian orang menjadikan itu sebagai bola liar opini publik, dan opini publik selalu kan tahapnya 3. Orang membicarakan, itu namanya stage of brainstorming, kemudian orang mulai konsolidatif tuh membicarakan itu, dan konsolidasi itu nanti akan pro dan kontra, kemudian solid stage, apakah semua orang percaya pada Jokowi melakukan reshuffle itu untuk perbaikan, atau lama-lama abai. Lama-lama abai, sehingga pertaruhannya adalah a proper rating, tingkat kepuasan publik pada kinerja Jokowi. Dan itu menurut saya akan berat bagi Jokowi di 2019 kalau political performance-nya buruk gitu. Baik, benarkah seperti itu? Karena kalau kita lihat juga, kalau misalnya memang berbasis kinerja tentu saja sangat menarik begitu ya bagi publik, karena kan tentu saja ketika kabinet itu bagus dan perbaiki atas dasar kinerja tentu saja bagus. Tapi pertanyaan begini, kalau kemudian itu dilakukan di tahun ketiga, katakanlah tadi tahun keempat nggak efektif, tapi kalau tahun ketiga menurut Anda masih bisa memperbaiki tidak untuk kinerja itu bisa menjadi maksimal? Makanya kan sekarang kan yang
pikirkan oleh Presiden Jokowi itu bagaimana modal dia selanjutnya. Kalau tadi kita bicara kinerja ini imbasnya kemana sebetulnya? Imbasnya ini kan karena dia masih punya kesempatan ke periode kedua, maka perhitungan yang paling enak adalah ke sana gitu. Pasti beliau mencari nih kira-kira modal saya apa sih sebetulnya? Untuk bisa ke periode kedua. Ya, karena kan ekonomi nggak terlalu bagus juga. Kemudian dari sisi masyarakatan misalnya, kerukunan beragama kemarin agak terganggu. Ada gangguan sedikit. Terus kemudian dari pertahanan keamanan, hukum bagaimana? Ya hukum kita tahu sendiri ada tekanan-tekanan dari masyarakat untuk mengevaluasi Jaksa Agung misalnya. Terus kemudian kemarin ada serangan terhadap Novel Baswedan misalnya. Jadi banyak hal yang saya rasa Presiden Jokowi mempertimbangkan itu untuk memikirkan kira-kira modal saya apa. Kan nggak mungkin cuma mengandalkan kepuasan publik aja. Kalau belajar dari Ahok kemarin kan kepuasan publik ternyata tidak tinggi, tidak linear dengan relevan, hasil hasil akhirnya gitu. Nah kemudian apa yang akan menjadi modal saya? Nah ini hal-hal inilah yang kemudian dipertimbangkan oleh Presiden Jokowi. Betul kata Mas Gun-Gun coba misalnya. Pertama kali dilakukan reshuffle Agustus. Tapi itu obrolannya tuh jauh sebelum Agustus. Justru pada saat-saat sekarang, pada saat mau puasa. Jadi waktu itu saya ingat sekali, tebak-tebakannya itu ada, setelah Lebaran nih. Open house dulu, habis itu baru reshuffle. Kan kadang-kadang begitu juga. Nah sekarang juga begitu saya rasa. Tapi biasanya kalau publik rame, Jokowi nggak jadi. Gitu. Akhirnya dibiarin aja lupa, terus kemudian dia bikin sendiri waktunya. Nah, tapi apapun itu Mas Indra, mungkin kinerja adalah satu hal, tapi saya yakin sekali ini dikaitkan dengan modal politik juga nantinya. Di periode kedua, 2019 begitu. Makanya dia harus perkuat itu, karena misalnya ya, infrastruktur saja, itu belum bisa dinikmati ternyata di 2019. Jadi janji-janji kampanye infrastruktur itu akan sulit juga dilihat oleh masyarakat. Kemudian misalnya nawacita poin ketiga, pembangunan dari pinggir misalnya. Nah ini juga kan masih dalam tahap persiapan. Ya memang dana desa waktu zaman Menteri Bambang Brojo itu sudah digulirkan. Tapi kan hingga saat ini juga kita belum melihat hasilnya apa. Nah memang hasil-hasilnya ini dan lagi-lagi yang paling enak itu kan dilihat dari sisi ekonomi. Harga barangnya kita gimana sih, terjangkau atau tidak. Gitu ya. Kemudian pendidikan kita nih sekarang mulai berkualitas atau belum. Bagaimana dengan maritim? Apakah cukup dengan hanya menenggelamkan kapal saja atau tidak? Gitu kan? Kemudian bagaimana kinerja para Menko? Nah ini kan orang juga semakin melihat hukum dan ekonomi itu paling mudah sebenarnya dilihat. Dan saya yakin Pak Jokowi juga memperhatikan. Misalnya apa yang terjadi di Jakarta, konstelasinya pasti akan tarik ke nasional. Pasti publik juga akan menilai itu. Oke, kalau memang ukurannya adalah basis kinerja tadi, saya akan coba lihat salah satu nawacita seperti yang disampaikan tadi oleh Bung Hendry Satrio dan juga Mas Gun-Gun. Salah satu yang menjadi jualan politik Jokowi di 2014 itu adalah revolusi mental. Nah, tadi Anda sempat menyinggung kinerja Menko. Nanti kita akan ulas lebih lanjut ya. Apakah memang benar target yang diberikan kepada Jokowi yang ketika disampaikan oleh Presiden Jokowi kemarin begitu juga berlaku untuk semua menterinya? Ataukah ada pemilihan-pemilihan khusus begitu ya? Kita akan ulas setelah jeda berikut ini. Pak Menteri nggak pernah bertanya kepada saya, Pak targetnya terlalu besar atau terlalu gede banget. Itu urusannya Menteri. Tahu saya target itu harus bisa diselesaikan. Kalau memang tidak selesai ya pasti urusannya akan lain. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan yang lain-lainnya. Selain Bang Hendry Satrio dan juga Mas Gun-Gun Herianto, kita juga sudah tersambung melalui telepon staf khusus Presiden Joko Widodo bidang komunikasi, Johan Budi SP. Selamat malam Mas Johan. Selamat malam, Bra. Baik, Mas Johan, ini sebenarnya memang Presiden lagi kecewa dengan satu menteri saja atau beberapa menteri sebenarnya nih Mas Johan? Kalau lihat konteks yang disampaikan oleh Presiden, saya kira tidak hanya satu menteri. Artinya Presiden selalu memberi target kepada para pembantunya dalam kaitan dengan kinerja di kabinet. Kebetulan kemarin itu
bicara soal reforma agraria ya, mengenai distribusi tanah di depan forum ekonomi umat Islam, sehingga yang disinggung adalah itu. Tetapi saya yakin yang message yang disampaikan oleh Presiden adalah bahwa pembantunya harus sesuai dengan beban atau target yang dibebankan kepada para pembantunya. Nah, kalau itu tidak dipenuhi, maka kemarin disampaikan oleh Presiden bisa digeser, bisa juga dicopot gitu. Sebuah sinyal lagi nih untuk merombak kabinet, Mas Johan. Ya, ini memang beberapa kali statement Presiden selalu memberi ruang pihak lain ya, atau orang-orang untuk mempersepsikan cukup lebar. Di antaranya adalah upaya untuk melakukan reshuffle kembali. Tetapi beberapa waktu yang lalu isu soal reshuffle kan pernah muncul juga, tetapi tidak ditanggapi oleh Presiden bahwa di bulan Januari ya. Bahwa tidak ada reshuffle, tidak ada pergantian kabinet, para menteri diminta untuk bekerja ya dengan keras gitu. Iya. Mungkin nunggu pilkada kali waktu itu ya, Mas Johan ya. Saya tidak tahu kalau itu. Ya, baik. Tapi itu cukup santer waktu Januari memang. Tapi kalau kita lihat di reshuffle jilid 2, Mas Johan, pada tahun 2016, reshuffle dilakukan pada 27 Juli ya. Tapi perbincangan ataupun message yang pernah disampaikan Presiden soal menggeser menteri yang tidak bisa mencapai target dan lain sebagainya itu disampaikan pada bulan Maret. Artinya 4 bulan kemudian baru ada reshuffle. Mungkin tidak sebenarnya sekarang ini, makanya saya ingin tanya apakah Presiden benar-benar kecewa dengan beberapa menterinya saat ini, terutama terkait kementerian yang bidangnya ada di dalam nawacita dari Presiden? Kalau menurut saya tidak hanya soal kinerja dalam kesimpulan Presiden untuk mengganti atau tidak mengganti para menterinya. Ya. Pasti ada faktor-faktor lain juga yang kemudian mendukung. Kalau kita lihat ke belakang ya, tahun 2016 reshuffle juga salah satu yang ditonjolkan oleh Presiden dalam kaitan untuk mengganti para menteri adalah soliditas di kabinet. Waktu itu. Jadi selain soal kinerja disebut juga ini yang di-state ya oleh Presiden ya, bahwa selain untuk meningkatkan kerja di kabinet, juga untuk membangun soliditas di kabinet. Waktu itu Indra kalau masih ingat kan ada kegaduhan ya, antar menteri 2016. Artinya apa? Kalau dari review ke belakang, Presiden mengganti menteri tentu karena ini jabatan politik. Saya kira selain soal kinerja para menterinya juga tentu ada pertimbangan di luar itu ya. Nah, apa pertimbangannya? Saya tidak tahu. Yang tahu adalah Presiden. Untuk yang rencana jilid 3 ini kalau ada begitu ya, Mas Johan ya. Baik, saya ke Bung Hendrik. Bung Hendrik menyinggung soal soliditas kabinet di reshuffle jilid 2 pada tahun 2016. Tadi untuk saat ini yang 2017 ini kita nggak tahu reshuffle apa enggak, tapi kan kita bicara konteks dari message yang disampaikan oleh Presiden bahwa bisa saja menggeser menteri ataupun mengganti. Tadi Anda singgung soal yang disinggung saat itu adalah Pak Sofyan Djalil begitu. Yang Anda tahu relasinya adalah dekat dengan Pak Yusuf Kalla begitu. Nah, apakah kemudian mungkin saja ini juga menjadi salah satu catatan penting bagi Presiden Jokowi untuk menjadi pertimbangan melakukan perombakan jika memang itu terjadi? Sebetulnya kan begini, masyarakat itu kan taunya kabinet itu bosnya Presiden. Ya. Dan kemudian yang namanya opini publik itu, keberhasilan sebuah pemerintahan itu ya Presiden gitu. Jadi wajar saja kalau kemudian Presiden ingin mempunyai tim yang solid. Oleh karena itu memang sejak jauh-jauh hari saya sampaikan melalui berbagai tulisan saya di media, saatnya Presiden Jokowi memilih orangnya aja gitu. Jadi artinya apa, Mas Indra? Ya dipilih saja orangnya Presiden maksudnya, orangnya Jokowi saja. Orangnya gitu. Jokowi, orang-orang yang memang bisa diatur oleh dirinya dan memang sudah ketahuan loyalnya ke dia. Dan ini juga bagus buat orang-orang yang menempatkan orangnya di kabinet sehingga tidak terus-terusan jadi kambing hitam ya, quote and quote misalnya, yang bisa disalah-salahkan. Misalnya sekarang kan waktu itu Pak Jokowi sudah pernah berjanji ke kita bahwa tidak akan bagi-bagi kursi. Nah bisa saja
reshuffle besok ini atas dasar itu. Saya akan memenuhi janji saya kepada masyarakat, saya tidak akan bagi-bagi kursi. Sudah di 1-2 gitu ya? Bagi-bagi kursi sudah kemarin, saya sudah memberikan kesempatan kepada para penyokong saya untuk membantu saya, ternyata tidak berhasil. Sekarang saya akan pilih menteri-menteri saya dan mohon dukungannya misalnya. Karena hal-hal drastis seperti itu, jadi kalau misalnya tadi sudah disampaikan oleh Mas Gun-Gun, ada beberapa hal terkait reshuffle. Nah sekarang ini karena sudah 2,5 tahun, masyarakat tidak lagi melihat ini sebuah tahapan yang incremental lagi gitu. Ini harus radikal sudah. Jadi artinya presiden harus memiliki modal cukup buat periode 2, dan kemudian masyarakat juga sudah memiliki poin-poin bagus buat presiden sehingga bisa angkat 2 jempol gitu. Jadi dengan 2,5 tahun ini nggak bisa lagi incremental. Nah itu dia, makanya maksud saya, bila misalnya presiden kemarin menyinggung tentang masalah agraria, menurut saya ya bisa-bisa saja, apapun alasannya itu saya rasa bagus memang dikedepankan masalah agraria. Nah masalah kinerja. Nah sekarang kan kalau kemarin soliditas, sekarang lebih ke kinerja, dan saya rasa sih masyarakat sangat mengerti sudah bahwa Presiden Jokowi bila melakukan reshuffle pasti ada beberapa hal yang dia tuju gitu. Apalagi kan sekarang misalnya terkait Mas Anies kemarin ada program DP 0% atau beberapa hal yang terkait dengan tanah, reklamasi gitu misalnya. Nah ini pastinya kan menjadi PR pemerintah juga. Jadi kalau pada saat kemarin menyinggung agraria ya wajar-wajar saja. Saya rasa juga Pak Johan Budi paham betul bagaimana pemikiran presiden terhadap reshuffle yang beberapa kali dia lakukan. Gitu. Tadi sebenarnya sudah diberi clue-nya begitu ya oleh Mas Johan, bukan clue tapi mengutip memang yang disampaikan oleh presiden dalam speech-nya itu sendiri, bahwa pertimbangan dalam reshuffle ketika di jilid 2 saja itu memang ada unsur soliditas, tidak hanya soal perbaikan kinerja. Untuk yang kira-kira akan terjadi nanti misalnya ketiga ini benar ada, jika memang sindiran presiden atau pernyataan presiden kemarin itu akan diwujudkan dalam bentuk reshuffle, maka apa yang kira-kira menurut Anda yang paling dikedepankan? Apakah memang hanya murni kinerja ataukah sempat rame ya di Januari, saya singgung di Januari, kenapa? Karena di situ sangat rame sekali ketika hubungan antara presiden dengan Prabowo Subianto yang sebenarnya berada di luar pemerintahan sebagai Partai Gerindra itu sempat ada diajak masuk begitu ya. Dan ini salah satu elit Gerindra juga sempat mengklaim akan mendapatkan 4 posisi di kabinet Jokowi. Kalau prioritas dalam reshuffle jilid ketiga kalau memang terjadi, itu tentu prioritas utamanya adalah pada kinerja. Bahwa dilema presiden itu selalu berada di 2 hal. Pertama soal kinerja dan politik representasi, iya. Karena begini, sistem presidensial yang memandatkan salah satu hak konstitusional presiden yang namanya hak prerogatif itu seringkali terbebani oleh model konsensus kan. Karena soal pola relasi kuasanya yang kemudian belum terurai. Maksud saya begini Mas Indra, pola relasi kuasa di kabinet yang dipimpin oleh Pak Jokowi sama seperti model-model Pak SBY, yaitu soal bagaimana menjaga yang disebut dengan basis dukungan partai politik, yang itu nanti akan memudahkan pola eksekusi kebijakan yang dilakukan secara bersamaan antara eksekutif dan legislatif. Karena di legislatif disitulah ada representasi kekuatan partai politik. Nah ini yang seringkali kemudian menyebabkan siapapun presidennya, bukan khas Jokowi, siapapun presidennya, itu akan berada dalam posisi yang sama. Dalam konteks akan terus-menerus seperti ini menurut Anda? Karena kita persandingan presidensial itu dengan multi partai ekstrim yang disebut highly fragmented multi-party system. Jadi multi partai yang sangat terfragmentasi. Dan ketika pilihan Jokowi misalnya pada akhirnya harus berkompromi dari wacana soal kabinet ramping menjadi kabinet yang representasi itu kemudian kan kenapa lawannya nggak kabinet gemuk aja? Ya, saya memudahkan orang kemudian mengingat bahwa kabinet itu terdiri dari banyak partai gitu kira-kira. Kalau gemuk kan belum tentu representasi partai politik. Nah itu yang kemudian Mas Indra menjadi problem Pak Jokowi di reshuffle pertama, kemudian di reshuffle kedua. Kita ingat bahwa salah satu problem mendasar di reshuffle kedua adalah soal memang loyalitas, soliditas. Loyalitas itu memang kalau kita bicara dalam sistem presidensial, presiden berada di puncak hierarki otoritas birokrasi.
Oleh karena itu menurut saya tidak ada loyalitas ganda. Nah ini yang seringkali tidak terkonfirmasi dalam langkah gerak dan eksekusi kebijakan menteri yang kalau kemudian dia punya patron berbeda. Gitu. Maksud saya patron-patron itulah yang menyebabkan seringkali menteri mengalami disorientasi. Contoh, satu patron di partai politik, atau yang kedua figur yang berada sama-sama di istana. Gitu maksud ini saya. mengarahnya jelas nih ya. Jadi memang selama ini di hasil reshuffle jilid 2 yang masih berjalan sampai sekarang ini memang masih ada itu ya menteri-menteri yang patronnya belum tentu hanya presiden. Nah itu yang terjadi itu ya? Itu memang terjadi kan kita bisa lihat. Sehingga apa yang ditargetkan oleh presiden bahkan mungkin akan kesulitan begitu. Iya makanya butuh yang disebut dengan upaya memastikan pola komunikasi presidensial. Jadi namanya pola komunikasi presidensial. Jadi otoritatif dan direktif. Jadi mengarahkan dan punya otoritas. Presiden kemudian bukan hanya memastikan program kerja, tapi presiden memastikan sampai 2019 menteri itu loyal pada presiden, bukan loyal pada orang lain. Gitu. Analisis dari Mas Gun-Gun dan juga Bang Hendri ini kalau Mas Johan Budi menilainya seperti apa Mas Johan? Ya, tadi seperti yang di awal saya sampaikan, ya, memang sejak reshuffle pertama yang kemudian kedua, selalu apa yang disampaikan oleh presiden, statement presiden itu memberi ruang interpretasi yang sangat lebar. Ya. Menteri adalah jabatan politis, ya. Tentu tadi yang disampaikan oleh Mas Gun-Gun, tentu pasti ada faktor-faktor yang tadi patron tadi ya, representasi partai pendukung dan lain sebagainya tadi, saya kira itu ada ya. Jadi selain soal kinerja, ukuran-ukuran yang digunakan oleh presiden pasti juga salah satunya juga soal representasi tadi. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa presiden ini concern betul ya dengan kerja-kerja di kabinet ya. Beberapa waktu yang lalu reshuffle yang pertama dan kedua itu juga salah satu ukuran ada menteri yang diganti menurut saya itu memang murni karena kinerja, bukan karena urusan representasi dukungan tadi ya. Saya kira ada juga porsi untuk itu ada juga. Bahwa kemudian ada faktor-faktor lain saya kira ya namanya juga politik jabatan politis ya, dan presiden kan sangat punya kewenangan yang tinggi ya dalam kaitan dengan memilih menteri ya, dan ini memang secara konstitusi presiden punya kewenangan dan hak tadi disebut prerogatif untuk memilih siapa pembantunya gitu. Baik, tadi kan sepertinya kita kan mencoba untuk memahami bahwa reshuffle itu unsurnya bisa juga soal kinerja murni yang di reshuffle karena kinerjanya tidak bagus juga ada tadi disebutkan begitu ya unsurnya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan soal representasi partai pendukung karena itu ada namanya juga jabatan politis begitu ya Mas Johan. Tapi di tahun ketiga pemerintahannya ini kalau misalnya itu memang akan ada perombakan kabinet kan ada juga yang satu kementerian misalnya yang sebenarnya representasi dari partai pendukung misalnya, tetapi secara kinerja mungkin ya kurang baik sehingga juga cukup menghambat target dari apa yang diinikan oleh Presiden Joko Widodo. Nah itu akan memprioritaskan yang mana kalau itu? Kalau ini pertanyaannya nggak bisa dijawab, bahkan oleh pengamat politik juga nggak bisa dijawab, karena yang tahu adalah Presiden Jokowi dan mungkin Wapres ya yang sering diajak bicara. Tapi yang ingin saya katakan tadi bahwa mengganti atau tidak mengganti itu Presiden banyak pertimbangan gitu ya. Anda masih ingat pada reshuffle yang kedua kan ada yang ditukar kan jabatan menteri yang mewakili partai gitu kan, orangnya diganti tapi yang masuk adalah dari partai yang sama gitu, artinya kan representasi dilihat, tapi kinerja juga dilihat gitu. Nah, makanya tadi saya sampaikan bahwa faktor untuk mengganti atau tidak mengganti menteri itu memang tidak tunggal ya, faktornya tidak hanya kinerja atau tidak hanya soal representasi, tapi banyak hal yang menurut saya digunakan oleh presiden ya, dan apakah ini diganti atau tidak, faktornya apa, saya tidak tahu itu. Oke.
Tadi kita sudah bicara bahwa kesan ini yang dicari presiden sekarang ini adalah all president's man. Maksudnya seperti itu. Pertanyaannya ketika yang bergulir di luar sempat bicara apakah ini menyelamatkan Ahok begitu. Karena ada juga analisis itu. Nanti kita ulas lebih lanjut ya setelah jeda berikut ini. Apakah benar sekarang kemudian Presiden Jokowi akan mencari all president's man begitu? Kalau baru sekarang bukankah itu terlambat, Bung Hendri? Iya boleh-boleh saja kan, bahasa pesan politiknya kan bisa macam-macam. Misalnya saya coba dulu lah partai-partai yang kemarin mengusung saya untuk juga berkiprah di pemerintahan. Nah sekarang bisa aja dikatakan gagal gitu kan. Makanya dia sekarang pilih semuanya adalah orang-orangnya dia. Ini jadi penting Mas Indra karena bukan hanya kesulitan, tapi loyalitas ini jadi hal yang utama karena menteri ini kan jadi semacam tim suksesnya presiden untuk periode kedua gitu ya. Kalau kemudian Pak SBY kemarin berhasil, kan sebelumnya ada Ibu Mega yang tidak berhasil menembus putaran kedua gitu. Nah saya yakin Pak Jokowi kan inginnya ngikutin apa yang sudah dicapai oleh Pak SBY. Maksudnya sampai ke periode kedua. Sampai periode kedua. Nah ini kan jadi menarik juga. Dan saya yakin sekarang Pak Jokowi juga sedang berhitung modal apa kira-kira yang bisa saya gunakan untuk bisa sampai ke periode kedua gitu kan. Karena kalau tidak berhitung modal ini kan macam-macam, Pak. Suara itu kan objektif akhirnya. Tapi kan menuju mendapatkan suara itu apa yang didapat. Pencitraan nggak bisa lagi. Karena kan sekarang udah ketahuan. Publik sudah bisa menilai, oh Presiden Jokowi begini. Iya betul, ada pendukung-pendukung loyalnya yang setia. Tapi kemudian apakah yang setia ini benar-benar bisa mendatangkan suara lebih banyak atau malah bikin perkeruh suasana? Gitu. Karena kan pasti misalnya kita ambil Jakarta. Jokowi dengan kotak-kotaknya menguasai 2012. Kemudian menguasai 2014. Nah tapi kemarin gagal. Nah ini kan jadi catatan penting juga buat Pak Jokowi. Banten juga demikian. Jakarta demikian. Nah, hal-hal seperti ini pasti hitung-hitungan politik di luar reshuffle dulu nih ya. Iya, makanya hitung-hitungannya ada. Makanya begitu pilkada selesai kemudian muncul isu reshuffle. Nah, ini saya rasa juga bukan suatu hal yang tidak disengaja. Pasti kan juga ada hitung-hitungan tes ombak dulu ya. Gitu. Oke. Nah, kemudian kenapa? Apakah jangan-jangan untuk menyelamatkan Pak Basuki Cahayapurnama? Saya sih yakin mau diselamatkan dari apa? Pak Ahok ini kan yang apa yang mau diselamatkan? Apakah kemudian Pak Ahok ini terbukti korupsi? Kan belum juga, walaupun ada case sumber waras, reklamasi Pantai Utara dan lain-lain, tapi kan ini belum terbukti. Nah, apa yang mau dituju Pak Jokowi juga dengan menyelamatkan Pak Basuki Cahayapurnama? Memperkuat dugaan bahwa memang ini teman dekat gitu. Walaupun tadi kita bahas all president man, saya yakin juga Pak Ahok ini memang orangnya Pak Jokowi, tapi kan saya yakin Pak Presiden juga nggak mau bikin rekor baru lah. Tadinya ada rekor baru seperti apa maksudnya? Tadinya kan ada warga negara asing jadi menteri, walaupun kemudian udah dicuci kan, jadi wakil menteri. Nah ini kan sekarang ada kasus hukumnya juga. Pak Ahok kan masih jadi terdakwa dan lain-lain. Kemudian kalau diangkat jadi masih menteri, terlalu jauh lah ya untuk mengambil misalnya Pak Basuki Cahayapurnama sebagai. Iya, saya malah lebih setuju dugaan dia nanti jadi wapres. Kalau jadi menteri mah masih kedekatan, walaupun jadi wapres juga banyak juga calon-calon yang menurut saya kuat bagi Pak Jokowi untuk jadi wapres misalnya. Selain Pak JK, kan Pak Jokowi lagi perlu dukungan Islam, ada Pak Jainul Madsdi misalnya yang gubernur NTB. Tapi itu akan mengurangi soliditas di pemerintahan tidak? Misalnya gini, ketika kabinet itu kemudian memang dicari all president's man, maksudnya orang-orangnya Presiden Jokowi semua. Kan berarti kan menyisihkan mengakomodir yang sebelumnya diakomodir berbagai kekuatan yang lain, entah itu partai pendukung ataupun mungkin sosok figur yang lain berada di istana begitu ya. Ini Mas Indra, solidnya itu jangan salah ya. Solidnya itu bukan solid antar menteri loh. Saya yakin nggak gitu. Saya juga kalau punya anak buah solidnya antar mereka aja bahaya buat komandannya. Solidnya itu adalah solid hierarki antara si menteri dengan presiden. Jadi artinya menteri itu paham visinya apa.
Saya yakin juga presiden juga ngeri-ngeri sedap juga kalau misalnya menterinya solid gitu. Jadi dibilang nggak setuju semua menterinya, kan repot presidennya. Jadi memang solidnya ini adalah solid ke presiden, jadi bukan solid. Nah, ketika akan dibuat solid ke presiden itu, apakah itu kemudian menyakiti yang lain dalam tanda kutip misalnya, Bang Hendri? Solid menyakiti yang lain maksudnya? Ya katakanlah orang ini sebelumnya adalah orang dari kekuatan yang lain, misalnya dari representasi partai pendukung yang lain, atau misalnya dari figur yang lain. Nah sekarang kan tinggal memilih kan, Pak Jokowi kan dihadapkan dengan pilihan saat ini, memperbaiki kinerja dan terpilih lagi di periode kedua, atau menyelamatkan orang yang belum tentu bisa menyelamatkan dia dan selesai satu periode. Kan gitu aja sebenarnya hitung-hitungannya, dan saya yakin Pak Jokowi ini kan politisi handal juga yang bisa memanfaatkan momentum politik. Gitu. Makanya saya yakin dia akan pilih jalan yang menuju ke periode 2. Mas Gun-Gun, kira-kira all president's man itu benar-benar bisa terwujud nggak sih kira-kira? Karena kalau kita lihat Presiden Jokowi ini kan bukan ketua umum partai politik, ya kan? Kalau misalnya dikatakan all president's man dan dia kemudian berada di puncak sesuai dengan jabatan sekarang, misalnya presiden, dan tidak tergantung pada partai-partai politik itu, mungkin bisa mewujudkan itu dengan mudah. Begitu. Tapi sekarang kan kita tahu di berbagai kementerian ada satu posisi yang memang ini tidak boleh diganggu-gugat lah, walaupun kita publik juga nggak tahu kinerjanya kayak apa sampai sekarang. Kalau dikaitkan dengan visi kerja revolusi mental misalnya, sampai di mana revolusi mental itu? Mas Indra, menuntut all president's man dalam struktur yang terfragmentasi alias kabinet pelangi itu sangat tidak realistis. Sangat tidak realistis. Berbeda dengan di Amerika, dia bisa bentuk all president's man karena memang pemenang ngambil semua. Iya kan? Dan polarisasinya jelas, Anda ruling party, Anda oposisi. Nah, di kita yang tidak seperti itu. Tesis Aaron Lichhardt itu menarik untuk dikonfirmasi dalam realitas politik Indonesia, bahwa modelnya konsensus seperti saya bilang tadi. Oleh karena modelnya konsensus, maka kabinetnya pelangi. Ada dari partai ini, partai ini, partai ini. Nggak ada oposisi ya? Nggak ada oposisi berarti ya sebenarnya teorinya ya? Kekuatan penyeimbang. Dan di situ tinggal Gerindra, PKS, dan Demokrat. Selebihnya kan masuk dalam kekuasaan. Nah, oleh karena itu Mas Indra, ini sebenarnya soal game mengelola kekuatan yang terfragmentasi tadi dalam kabinet. Nah, kalau kemudian bicara Pak Jokowi hari ini, sebenarnya posturnya tidak jauh berbeda dengan posturnya SBY. Yakni mengelola soal bagaimana politik representasi ini bisa mengamankan, dalam tanda petik ya, mengamankan orientasi produktivitas yang diinginkan oleh Presiden, sehingga itu akan menunjukkan performance baik pemerintahannya di paling tidak akhir periode pertama. Sehingga kemudian tidak terlalu buruk untuk kemudian dia melangkah ke periode kedua kalau dia mau. Sehingga kemudian sekarang apakah kemudian reshuffle ini adalah untuk mencari formula all president's man? Dalam bahasa retoris bisa saja disampaikan. Dalam praktek all president's man tidak akan pernah bisa terwujud dalam konteks kabinet. Siapapun kabinet dengan persandingan presidensial dan multipartai ekstrim ini, begitu. Kecuali dia mau drastis sekali. Kecuali memang ada satu pengubahan format struktur kelembagaan kita. Contohnya misalnya penyederhanaan partai yang menjadi penghuni DPR. Nah, di situ menurut saya letak seringkali. Berarti mempertinggi ini ya, mempertinggi entah itu parliamentary threshold misalnya. Dan itu bisa kemudian dicoba misalnya entah itu dengan cara mempertinggi atau dengan cara konfederasi seperti model Amerika. Amerika kan model konfederasi. Di kita apakah misalnya menaikkan angka PT misalnya dari 3,5 menjadi 5 menjadi 7 sehingga dari multipartai ekstrim menjadi multipartai sederhana. Uniknya di Indonesia persandingan itu bisa berjalan karena proses-proses koopsi kan, gonta-ganti pasangan. Yang kemudian itu tercermin dari format koalisi yang terbangun, KIH, KMP, dan begitu juga koalisi di era SBY. Jadi orang mudah misalnya setelah presiden mendukung Prabowo, tiba-tiba kulonowon setelah pemerintahan terbentuk masuk misalnya di reshuffle. Dan itu menjadi hal yang kita bisa lihat di Golkar, bisa lihat di PAN. Artinya apa? Kalau kita bicara soal all president's man ya agak sulit karena memang formatnya tidak mungkin terwujud sebenarnya walaupun tadi kita berbicara soal all president's man masalahnya. Oke, baik, saya akan minta konfirmasi lagi ke Mas Johan Budi. Mas Johan Budi, kalau masyarakat ini kan kalau mendengar isu reshuffle ketika disinggung soal memperbaiki kinerja
pemerintahan. Tentu saja ini kabar gembira begitu ya, Mas Johan. Tapi apakah memang sebenarnya seluruh pos kementerian ini ditarget dengan rapor kinerjanya masing-masing, ataukah ada pos-pos tertentu yang memang tidak diganggu oleh Presiden? Ya, kalau soal KPI masing-masing menteri, saya kira ada ya, semua menteri ya. Mengenai penilaian kan tergantung dari persepsi publik ya. Seperti yang Indra tadi sampaikan, ada kementerian yang menurut Indra nih ya, yang biasa-biasa aja gitu misalnya. Tapi itu kan menurut Indra kan. Tapi bagaimana menurut Pak Jokowi kan bisa beda. Ya, atau menurut salah satu publik lah. Tapi bagaimana penilaian Pak Jokowi kan tergantung Pak Jokowi menilai menterinya. Artinya gini yang mau saya sampaikan, bahwa semua itu punya KPI. Bahwa ada yang bagus dari persepsi publik, ada yang jelek dari persepsi publik. Nah, ada yang kadang sama persepsi publik itu dengan apa yang ada di persepsinya Pak Jokowi, sehingga si menteri itu kemudian diganti. Ada yang tidak sama juga, yang kemudian ukurannya adalah kinerja tadi, kemudian dia tidak diganti karena menurut Presiden dia on the track misalnya itu ya. Jadi yang kedua, saya ingin komentari all the President men tadi. Jadi tentu all the President men menurut saya seharusnya siapapun meskipun dia representasi dari partai, ketika masuk di kabinet maka harus mono loyalitas ya kepada presiden. Nah, harus orang-orangnya presiden yang duduk di kabinet, bahwa orang-orang presiden itu ada sebagian merupakan representasi partai, tapi begitu dia menjadi menteri harusnya juga loyalnya tunggal kepada presiden. Menjadi persoalan menurut saya kalau loyalnya tidak kepada presiden, tetapi kepada yang lain. Ini nih yang kemudian jadi persoalan. Jadi semua menteri itu seharusnya ya all the president man, ya, bahwa kemudian ada yang masuk ke dalam tidak loyal kepada presiden. Nah, ini yang perlu diganti menurut saya. Nah, itu yang kita bicarakan, Mas Johan. Artinya ini sudah bisa terjadi di dalam kabinet secara ideal seperti yang Anda sebutkan tadi, atau kenyataannya tidak terjadi sehingga banyak yang selalu kemudian Presiden Jokowi menyampaikan ke publik tidak capai target kinerja, mungkin dalam pesannya itu juga di situ ada kurang loyal nih kayaknya dengan Presiden, sehingga harus diganti. Mungkin bisa begitu ya. Ini yang mau saya katakan adalah begini, ketika Presiden memilih ya para menterinya, meskipun itu adalah bagian dari representasi partai pendukung, tetapi Presiden memilih orang-orang partai pendukung itu juga yang bisa bekerja sama dengan dia kan. Jadi soliditas di kabinet tentu tidak solid antar menteri saja, tapi bagaimana kabinet ini bekerja solid yang kemudian bisa mencapai tujuan-tujuan yang ditargetkan oleh presiden gitu. Maksud saya gitu. Jadi mengganti menteri, tentu presiden memilih apa yang disebut dengan all the president men tadi, bahwa kemudian setelah masuk ada yang tidak loyal misalnya, ya tentu presiden punya pertimbangan tersendiri, dan presiden tentu sumbernya banyak ya untuk bisa memberi masukan untuk melakukan evaluasi terhadap menteri-menteri pembantunya gitu. Mas Johan, mungkin nggak sih, saya ingin tanya peta di istana misalnya, mungkin nggak kemudian yang Anda lihat kira-kira presiden itu menggunakan reshuffle kabinet ini memang hanya untuk kinerjanya, untuk memperbaiki kinerja pemerintahan ansih seperti itu, ataukah bisa juga karena pertimbangan, bukan pertimbangan, karena untuk misalnya kepentingan 2019, atau misalnya untuk kepentingan kemarin misalnya dalam Pilkada DKI, ada partai yang tidak seharusnya menjadi bagian dari pemerintahan, tapi kemudian di Pilkada DKI rupanya berpisah jalan begitu ya. Dengan calon sebenarnya yang ada begitu, calon petahana misalnya. Kalau saya hanya bisa menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden ya, bahwa kemudian statement yang disampaikan oleh Presiden itu punya maksud sampingan gitu ya, saya tidak tahu. Tapi dalam reshuffle pertama, kedua, kalau Anda masih ingat ya, yang kedua itu kan ada menteri yang gaduh kan di publik kan, bertentangan, dibuka di ruang publik. Presiden pun mengisyaratkan begitu ya.
selain tentang waktu dwelling time ya, kalau nggak salah waktu itu disebut juga. Itu juga mengeluh tentang menteri kok gaduh di luar. Itu kan dia di dalam kata pengantar di dalam sidang kabinet waktu itu, kalau ada yang tidak setuju itu dibicarakan di rapat kabinet. Jadi setelah itu pertentangan tidak boleh dibawa keluar. Tapi apa yang terjadi? Masih terjadi. Kemudian kan masih gaduh kan. Nah, artinya presiden di dalam statementnya itu juga mengindikasikan faktor-faktor yang kemudian dia ingin mengganti menterinya, gitu loh maksud saya. Jadi kalau kita lihat statementnya presiden terakhir ya, sebelum yang ini reshuffle yang kedua kan ada embel-embelnya soal soliditas. Tapi kalau yang terakhir ini dia concern terhadap kinerja, karena memang waktu itu, tapi saya yakin tidak hanya soal reforma agraria ya, bahwa yang dibicarakan adalah reforma agraria, karena waktu itu bicara di dalam forum ekonomi umat Islam, maka itu yang disinggung. Tapi saya yakin maksud presiden tidak hanya pada satu kementerian saja, tetapi banyak menteri juga yang kemudian dikasih simbol lah oleh presiden. Kalau tidak memenuhi target, ya saya geser atau saya copot. Nah, saya hanya bisa menerjemahkan itu. Tapi kalau di luar itu saya kira Mas Gun-Gun yang ahli itu. Baik, tapi kita lihat nanti perkembangannya seperti apa begitu ya Mas Johan Budi. Apakah memang ini nanti benar-benar jadi akan ada reshuffle atau tidak? Mungkin juga ini sekedar tes ombak dulu seperti kata Bang Hendri Satrio. Terima kasih untuk ulasannya malam hari ini Mas Johan Budi SP dan juga Mas Hendri Satrio, Mas Gun-Gun Herianto. Terima kasih atas kehadirannya malam di studio. Selamat malam.